PDF yang saya share? Kelihatan ya? Oke. Jadi ada resep dari Dr. Ahmad Yusuf, spesialis kulit kelamin ya. Di sini ada nama dokternya juga sudah ada. Kemudian SIP-nya kalau kalian perhatikan juga sudah ada di situ. Kemudian alamat prakteknya di situ juga sudah ada ya, alamatnya. Kemudian alamat kantornya juga sudah ada. Nah, di situ sudah ada lokasi penulisan resep ya, sudah ada kota Jembernya di sini. Tetapi yang belum ada adalah tanggal penulisan resep, itu yang pertama. Nah, tadi terkait dengan kelengkapan resep pada hari ini itu yang belum ada, yang pertama adalah tanggalnya. Kemudian di sini adalah resep salep 2-4 sebanyak 10 gram ya yang diinginkan dengan signaturannya adalah usus eternus atau untuk pemakaian luar. Kalau di sini sudah ada SUE berarti obat ini adalah untuk pemakaian luar dan etiket yang digunakan adalah etiket yang berwarna biru ya. Nah, terkait kelengkapan di sini seharusnya ketika dokter sudah selesai menuliskan satu resep, ada garis tutup dan juga paraf dokternya. Nah, itu. Kalau obat keras biasa, umumnya kita hanya menggunakan paraf ya. Sedangkan kalau ada resep narkotik, ya itu biasanya yang diberikan itu bukan paraf tapi berupa tanda tangan. Tuh. Kemudian kalian lihat di sini pro-nya adalah untuk Wati. Nah, di sini hanya ada namanya ya. Kemudian terkait identitas lain yang melekat pada pasien tidak ada, yaitu bisa karena ini sediaan luar ya, maka bisa ditanyakan usianya berapa dan juga alamatnya di mana. Nah, jadi kelengkapan pertama adalah tanggal, kedua adalah paraf dan juga garis tutup, sedangkan kelengkapan yang ketiga adalah alamat dan usia pasien. Nah, salep 2-4 ini adalah resep untuk formula baku ya. Kalian bisa cek di FMS di halaman 48 bahwa salep 2-4 ini terdiri dari 3 bagian atau 3 bahan aktif ya. Yang pertama ada asam salisilat sebanyak 2 gram, kemudian ada sulfur precipitatum sebanyak 4 gram, vaselin flavum et 100, kemudian signaturannya adalah signa usus externus. Nah, ini adalah formula baku untuk pembuatan sediaan salep 2-4. Nah, kalau kalian di sini hanya diminta membuat 10, maka perhitungan bahannya asam salisilatnya sebanyak 2 kali 10/100. Kemudian sulfurnya juga sama, 4 kali 10/100. Nah, untuk jumlah vaselin flavumnya, kalian bisa mengurangkan 10 ini dengan hasil perhitungan yang kalian dapatkan dari sulfur dan asam salisilat. Nah, untuk permasalahan. Nah, permasalahan pada racikan resep ini itu ada pada asam salisilatnya. Nah, di mana asam salisilat ini bentuknya kristal jarum ya, sehingga ketika dia digerus dengan cara biasa, itu bentuk kristal jarumnya itu masih ada. Sehingga ketika nanti diaplikasikan di kulit, yang ditakutkan adalah dia bisa menusuk. Nah, itu. Sehingga untuk menyelesaikan permasalahan pada asam salisilat ini, kalian bisa melarutkan atau menambahkan beberapa tetes etanol 96% atau spiritus fortior ya, sampai dia tepat larut, kemudian dia sambil digerus. Nah, sambil digerus, kemudian untuk mengeringkan kan bisa menambahkan sulfur precipitatum atau menambahkan vaselin flavum. Nah, kalau di video, jadi setelah asam salisilat itu tepat larut, ditambahkan sebagian dari vaselin flavumnya, sambil tetap digerus kan sampai dia homogen kan. Nah, kemudian baru ditambahkan sulfurnya itu sedikit demi sedikit, terakhir ditambahkan sisa vaselin flavum. Nah, prinsip yang perlu kalian pegang pada saat membuat sediaan itu adalah sediaan yang dicampurkan itu harus sama banyak. Nah, jadi jangan sampai kalian mencampurkan bahan yang beratnya itu terlalu besar selisihnya. Karena kalau selisihnya terlalu besar, takutnya nanti homogenitas itu juga lebih butuh jangka waktu yang lama untuk tercapai. Nah, ini perhitungannya. Nah, ini terkait dengan penimbangan racikannya ya. Yang pertama, kalian harus selalu harus selalu ngecek ya apakah alat yang digunakan itu sudah cukup bersih dan kering. Nah, ini sudah menjadi kayak semacam SOP ya. Kemudian kan bisa menimbang vaselin flavum, kemudian menimbang asam salisilat dan juga menimbang sulfur precipitatum.
Nah, maksimal bahan yang boleh ada pada meja peracikan itu adalah sebanyak 3 bahan. Nah, sehingga yang bisa kalian lakukan, asam salisilat ini kalian masukkan ke dalam mortir ya, kemudian tambahkan etanol hingga tepat larut, kemudian tambahkan vaselin vakum, diaduk sampai etanol tadi itu menguap. Atau bisa juga untuk mengeringkan asam salisilat yang kalian campur dengan etanol ini, kalian nggak menggunakan vaselin vakum, tapi menggunakan yang sulfur precipitatum. Baru kemudian vaselin vakumnya ditambahkan di akhir. Itu juga bisa seperti itu. Yang pasti yang harus kalian lakukan pada peracikan pada setiap peracikan sediaan adalah kalian harus memastikan bahwa homogenitas dari sediaan yang kalian buat sudah dicapai. Kemudian resep yang kedua itu adalah resep ketokonazol cream ya, dokternya sama, masih dari Dr. Ahmad Yusuf, spesialis vitamin. SIP-nya di sini juga sudah ada, alamat praktek dan kantornya juga ada, alamat tulisan resepnya juga sudah ada. Yang belum ada adalah tanggal, itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan kurung tutup dan juga paraf. Kemudian pro-nya untuk Tuan Pambudi, yang di sini yang belum ada adalah usia dan alamatnya. Nah, di sini yang perlu kalian pastikan adalah sediaan yang akan kalian campurkan itu sudah benar. Jadi ketokonazolnya itu menggunakan konsentrasi yang 2% dalam bentuk sediaan krim sebanyak 5 gram. Kemudian sediaan yang kedua yang dicampurkan adalah hidrokortison 2,5% krim sebanyak juga 5 gram. Nah, untuk ketokonazol ini memang dia ada beberapa kemasan ya, ada yang kemasan 5 gram, ada yang kemasan 10 gram. Kalau gunakan sediaan yang 5 gram, maka bisa langsung mencampurkan. Tetapi kalau ternyata yang kalian gunakan adalah yang beratnya 10 gram, maka perlu ditimbang dulu terkait dengan berat dari ketokonazol yang diperlukan dalam peracikan sediaan ini. Ini sama ya, etiketnya biru, tanggal, garis penutup, dan juga usia ya. Untuk penimbangannya ini. Nah, terkait untuk peracikan. Nah, untuk peracikannya ini kalian bisa memasukkan ketokonazol cream, kemudian kalian gerus ya, kemudian baru menambahkan hidrokortison cream, kemudian dicampur sampai homogen. Atau bisa juga ketokonazol cream dimasukkan, kemudian hidrokortison cream dimasukkan, baru keduanya nanti dicampur hingga homogen. Itu bisa juga seperti itu. Atau bisa juga ketokonazol cream kalian gerus dulu, kemudian kalian keluarkan, kemudian hidrokortisonnya juga kalian gerus lagi di dalamnya, kemudian kalian keluarkan, baru hasil yang baru 2 salep yang sudah kalian gerus tadi itu kalian masukkan ke dalam mortir, kemudian baru dihomogenkan. Itu juga boleh, nggak masalah terkait dengan peracikan sediaan ini. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan yang kalian kerjakan pada siang hari ini. Apakah ada pertanyaan? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, saya minta tolong untuk yang membuat salepnya gak gawe ya. Kalian bisa langsung kerja, kemudian jangan lupa mengarahkan kameranya ke sediaan kalian. Untuk waktu pengerjaannya sebanyak 50 menit ya. Jadi nanti anggap aja kita mulainya jam 8, nanti jam 8:40 kita diskusi ya. Oke, selamat mengerjakan.